Waduk Bajul Mati, Situ Bondo, Ngeng. Cakep kawan. Nih, ini namanya Waduk Bajul Mati nih tuh. 280 si Om pada jalan ya. Kita mulai lagi. Ya kita masuk baluran kawan-kawannya. Tadi kita udah disambut sama si Om tuh. Nah, yang saya maksud tadi, sudah tidak ada pemukiman ya. Ada orang. Nah. Habitat monyet di sini juga banyak kawan-kawan. Ambil minum ini, masuk kawan. Kalau nggak diminum nggak enak, Bud. Ya. Pelan aja kita nikmati. Kita juga mau kasih tau kawan-kawan. Ini namanya Gunung Baluran kawan. Ya. Ini memang jati banyak. Salah satu dari PTP ya. Jadi nggak ada penduduk lagi. Cuman ada beberapa tempat nanti untuk istirahat. Nah, nggak jauh dari sini tuh ada yang namanya apa jenenge Bajul Mati ya. Kita nanti coba mau kasih tahu kawan-kawan Bajul Mati seperti apa. Tempat wisata waduk jadi dijadiin kawasan. Nah ini lihat kondisinya sepi, nggak ada orang. Tapi kita pernah lewat sini malam jam 12 itu ada ibu-ibu naik motor sendirian loh. Cuma akhirnya kita kasihan kan, kita kita dahulukan dia, kita kasih jarak supaya dia juga merasa nggak takut, dan dia rasanya saat itu merasa nyaman bahwa kita sebenarnya bantu di depan gitu. Jadi kita tidak di belakangnya karena akan grogi ya, kita ada di depannya dia. Jadi dia merasa enak juga sampai dapat desa terdekat baru kita akan ngebut lagi. Konon menurut cerita di sini tuh di Jawa Timur ini lah Banyuwangi, Baluran, kemudian Bumitir, Alas Purwo dan sebagainya. Itu konon bahwa harimau Jawa salah satu di Jawa Timur tuh daerah sini. Memang karena sudah banyaknya penduduk sehingga mereka nggak menampakkan diri ya, tetapi beberapa orang saksi hidup menyatakan bahwa mereka pernah melihat harimau Jawa itu di Jawa Timur ya, di seputaran sini. Memang dalam beberapa waktu dekat ini belum kelihatan buktinya bahwa itu ada buktinya atau otentik gitu, tapi hanya cerita-cerita ya. Cerita kan bisa yes, bisa ya, terserah sih pandangnya. Di sini ada buah-buahan nggak Pak, maksudnya? Ya pasti ada. Kalau ada habitat binatang bro, nggak ada buah-buahan. Bentuknya apa bisa dikonsumsi manusia atau tidak kita nggak tahu. Kira-kira Awas, sebentar kita Bajul Mati, jangan lama-lama. Dan tikungan ke kiri tajam bro. Nikmat kan? Kalau nggak salah ini Bajul Mati bukannya. Ini ada satu rest area. Bentar. Ya masuk kiri. Waduh, masuk kiri, masuk aja. Ini sini. bayar Pak. Ya bayar nggak apa-apa. Masa lu mau gratis, enak aja lu. Kita masuk ke kawasan Bajul terus.
Op. Wah, lu si Om gede banget loh. Berapa tiketnya, Mas? Siang, Pak. Berapa tiketnya, Mas? 25.000. Berapa? Satu mobil 25. Nih. Oke. Jauh nggak tempatnya, Mas? 300 meter Bapak. Oke. Jadi memasuki Bajul Mati ini, nah ini posnya, pos depannya tuh ya. Tiketnya satu mobil 25.000 kawan. Tadi ada si Om nyebrang tuh di situ ya. Terima kasih Pak. Makasih. Oke. Tuh, tiketnya mah nggak dikasih. Tiketnya. Gitu. Sini aja nanti hilang tuh. Iya. Kita parkir ada orang lihat. Tadi ada si Om di sini ya. Tiketnya satu mobil 25.000. Tuh, hati jalan menikung. Kita mau kasih tahu kawan-kawan ini Bajul Mati ya. Nah, itu dia. Orang pacaran sih. Bajul Mati atau? Bajul Mati itu buaya mati. Masa muda ya. Harap bunyikan klakson. Oh. Nah, itu dia waduk Bajul Mati tuh. Jadi waduk ini baru, kawan. Waduh, ini tempat mancing nih. 7280. Kayaknya ke sana noh, tempat desa penari noh. Ntar kita lihat ya. Oh no, ada tugu yang nari. Nah, ini wadukan nih kawan-kawan itu. Tuh. Wih. Ayo. Tutup situ. Agak. Waduh, mantep kawanku, cintaku. Kawan saya juga ikut keblok juga dia mau kasih anaknya, kata Kika, ini nih bapak lagi di sini 7280 Kika. 7280. Waduh, gila cuy, cakep cuy. Wah, semua orang mancing, Rek. Kanan, orang mancing. Mancing jaring. Oh, dekat sana no ya. Cakep bro. Ah, tuh orang mancing tuh. Ngopi cuy, ada tukang kopi cuy. Buset, setinggi ini mancing. 7280. Rumput sini. Nanti dulu. Ini belum. Masih aja. Wah, mantep cuy. Di atas sana dicakap no cuy. Atasnya di atas cuy. Nah, itu tuh ada. Kita mau ke sana. Cakep bro. Jadi ya sama Jatiluhur sih, gedean Jatiluhur ya. Cuman kita lihat tuh. Kita mau sampai di puncak sana. Itu ada biasa kayak patung gandrung ya, patung menari itu. Cakep cuy. Kita lihat kalau di sini nggak ada tukang kopi, nah itu patung gandrung nih tuh. Kayaknya nggak bisa masuk, tapi bolehlah kita naik bentaran ya. Tapi ngeri-ngeri sedap juga ya. Kita mutar di sini cuy. Mutar sini aja nih. Oh iya, aku naikin ke atas. Iya kan? Yoyoy. Wow, gede loh ini. Kayaknya dulu mungkin berapa kecamatan gitu di Bendek sama dia gitu. Boleh masuk kan? Boleh atas. Oh boleh. Ini nggak apa-apa. Sini mau naik kan? Ya boleh sini lah. Nah. Oke. Tapi kayaknya nggak sebentar, nggak dibuat ini. Apa? Konten? Nggak usah. Kita bawa aja sana, ada tukang kopinya. Itu orang duduk apa ya? Ya orang bawa makanan sendiri bro. Kan bapak mau naik dulu katanya. Nggak usah. Nggak usah. Ngeri Rek. Ini waduk Bajul Mati ya. Tuh. Ini dia nih patung gandrung. Baru berapa tahun ini berdiri.
drivernya marah. Maaf ya Pak Budi, ya kan. Ini maksudnya waduk gimana Pak maksudnya Pak? Iya maksudnya waduk buat mana gitu loh? Ya pengairan. Kan di atas bukit. Ya, Di bawah ya, di bawah ya. Di atas dong, kan dia ke bawah sana ngaring. Nah, kita coba berhenti di atas bukit. Yang adem dah. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya, aman. Tahu mana? Ini aja. Ada kopi. Ya kita berhenti dulu ya, cari tempat ini kita. Waduk Bajul Mati itu. Tebingnya, lembahnya. Sama ya. Sana tuh bawah sana tuh Banyuwangi tuh. Pancing setinggi ini. Ikannya banyak. Buset, ikannya banyak kawan-kawan tuh. Lo buset ikan ini, nih. Buset ikannya banyak. Dalam nggak ini? Dalam lah. Oh dapat tuh, dapat. Enggak cetek, buset ikannya banyak men. Jadi mereka mancing dari setinggi ini tuh. Jadi di bawah tuh kelihatan ikannya banyak banget. Ya ya deh. Iya tapi gede-gede tuh. Nah ini lokasinya. Ngopi ya? Wah coba aja Kika bro. Oh, jadi setinggi inilah, nih, setinggi inilah pemancingan, 15-20 meter nih tingginya, ya. Inilah pemancingan ini nih. Oh, Mas Rosino narik lagi. Warrior. Waduk Bajul Mati tuh. Lalu sana Bud, tak foto ini. Kawan saya ini nih, wah lihat nih. Waduk Bajul Mati kawan-kawan tuh. Memang kalah besar sih sama Jatiluhur, tapi mantep lah. Mantep ya, kita lihat nih dari atas ketinggian sedikit nih. Sebelah sana tuh laut ya. Tuh, sebelah sana laut kawan-kawan. Tuh, nih. Infrastruktur masih baru sih, tuh. Nah ini dia waduk kan. Buset, no, Gunung Raung. Mantap. Oke, ngeng. Kita sudah ke Bajul Mati ya. Kita sekarang coba kita keluar lagi. Ini lokasinya, jalan juga bagus, bersih, konbloknya dicat merah gitu. Mantap lah. Masih banyak monyetnya ya. Pak Budi rekan saya dulu foto model waktu masih di Jerman sama di Dubai. Majalah Bobo. Nah itu dia tuh, cakep re. Jadi memang waduknya itu ada di tengah-tengah bukit, di lembah gitu ya, dikelilingi oleh bukit-bukit. Dan ikannya juga tadi luar biasa tuh di waduknya. Saya percaya tuh di tengah waduknya pasti ikannya akan besar. Info dari teman-teman Jember tadi yang 17 orang rombongan itu, kita ikut mancing sebentar. Jadi dia pernah dapat nila 2,7 kilo. Nila. Lalu patinnya puluhan kilo. Wajar sih. Dan tidak boleh orang dagang di sini. Mantap sih, mantap. Ini pintu masuk atau kita sekarang arah keluar ya. Ini pegawainya mungkin rumahnya di sekitar sini ya, kayaknya pegawainya di sini. Cuman kalau boleh sarankan buat pengurus Bajul Mati ini ada safety tempatnya untuk yang. Mari Pak.
traktor nih. Ini traktor dibuat monumen waktu pada saat dia ngebuat Bajul Matinya ya. Jadi dibuat kenangan lah. Ini traktornya tuh. Buru sini dong. Oke. Kita OTW lagi di Baluran ya bersama pilot kita nih, pilot pengalaman. Dia soalnya paling seneng dia untuk ini. Kita santai saja, Om Pilot, ya. Oke. Kita nikmatin ini. Nah ini Baluran, di mana tengah-tengahnya itu apa namanya ada waduk dan tokoh masyarakat, tokoh pahlawan atau tokoh pewayangan zaman itu di sini. Menurut konon cerita adalah Ronggolawe. Siapa Ronggolawe itu sendiri teman-teman bisa cek di internet. Mungkin ada informasi yang membahas tentang dia. Nah, nanti kita akan berhenti di sini kawan, berhenti. Biasa kita akan ngambil picture dulu ya, foto ya. Kawan saya paling seneng namanya Pak Budi nih. Bukan gitu Pak? Oke. Kita lihat ya, si Om tuh banyak di jalan tuh, tuh, santai-santai, tuh si Om banyak tuh ya. Apa nampak Pak? Halo Pak. Banyak loh. Halo, nggak boleh lu Pak. Halo. Wah banyak sekali ya binatang. Nah ini teman-teman lihat tuh ya, tuh banyak sekali binatang. Dia tahu ya, ngasih tahu dia. No. Makanya dia boleh kasih makan takut di jalan. Waduh. Nah. Tangkap Pak. Recan. Nah itu ada perbaikan jalan, kita kasih mereka lah. Ayo masuk. Jadi ada perbaikan jalan nih, sengaja biasa orang-orang ini mah ditutup biar kita dapat duitnya. Nggak apa-apa juga. Oh. Ada perbaikan jalan ya. Ya. Udah. In out ya pintain. Nah, nih kita nikmatin pelan-pelan dulu, kita santai sama kawan kita, sahabat saya pekerjaan ini. Nah, inilah Baluran ya, Gunung Baluran nih rutenya nih. Emang smooth jalannya. Tadi kita udah lihat di Bajul Mati ya tuh. Jadi ini mirip-mirip pada saat kita dari Gilimanuk mau masuk Bali. Mirip-mirip jalan seperti gini. Kita ini ya juga kita kalau nggak salah mau ke Balikpapan kalau nggak salah itu ya, apa ke Manado ya, kayak gini juga jalannya. Nah itu monyet tuh banyak ya. Jadi memang ini salah satu destinasi orang-orang yang lewat sini ya. Hutannya jati, memang ini bukan hutan liar. Mungkin dulunya hutan liar, lalu pemerintah dia bilang, nah, pemerintah kita dijadi perhutani jati, dan ini memang benar-benar yang dilindungi ya. Di tengah hutan ini tidak ada tapak-tapak orang bekas jalan ya, maka memang masih liar gitulah ya. Biasalah perbaikan got ini mereka kasih kayak gini lah, wajar lah kita sumbang mereka lah. Karena ya ini juga dibikin jadi semakin baik got-gotnya. Nah itu mereka hadang di sini, ya mereka hadang di sini supaya kita bisa lewat, udah gitu kan kawan. Jadi tapi kalau seandainya kita tadi lewat Bondowoso harusnya lebih lebat dari ini ya. Cuman memang di sini ada orang istirahat dia tuh di tengah hutan. Ada balai-balai, jadi dipakai untuk beristirahat. Suasana kayak gini nggak pernah kita dapatkan kalau kita ada di tengah kota. Ya wajar lah, tengah kota udah ada pembangunan ya. Cuman yang jelas memang bahwa kondisi yang kayak gini-gini yang kita inginkan untuk kita pergi traveling gitu ya.
Bajulmati terletak di kawasan Situbondo atau kota santri ya. Nggak bisa Cong, padet lo nggak bisa lewatin. Kabar. Awas motor di kiri. Jadi buang Pak, jadi buang Pak. Jadi buang. Kenapa? Oh boleh. Oke. Oke buat itu, buat kembang. Buat lo. Buat kembang. Memang Pak Budi ini kreatif orangnya dia. Barang bekas sama dia bisa dikumpulin di jos kosong. Kurangi kecepatan, banyak satwa liar melintas. Taman Nasional Baluran. Jadi ada peringatan papan kayu, peringatan oleh apa ya? Komunitas tempat ya. Ya maksudnya pemerintah pengawas gunung. Jangan ya, tikungan. Monyetnya banyak juga ya. Banyak. Kijang mungkin juga ada, babi rusa. Babi rusa. Pasti kalau misalnya di situ ada satwa liarnya pasti ya kayak harimau mungkin juga ada, cuman kita nggak pernah lihat aja. Jangan. Habis ini kosong, sikat. Habis mobil kecil sikat. Dekat. Kosong. Wah. Lambat. Dekat. Nah, ini pembalap. Nggak ada penduduk, jadi emang agak ngeri ya Budi kalau malam ya. Oh malamnya. Kita pernah lewat malam tuh, yang saya bilang ada perempuan naik motor, ibu-ibu, akhirnya kita balap dia. Kita kasih jarak 20 meter, kita tolong dia untuk kita pandu. Takutnya kenapa-napa gitu. Nah, itu si Om tuh lagi di jalan. Banyak sih Om di sini. Noh, ngerinya ketabrak. Karena mereka turun ke pinggir jalan oleh karena banyak orang ngasih makanan. Jadi malas nyari ya. Ya, jadi mereka malas lagi nyari karena ngapain dia susah-susah. Ayo, silakan. Awas. Kanan ya kanan. Boleh truk. Oh, dia moto kali tadi ya. Nah, tuh jadi monyet ini itu. Awas tuh dia lari tuh dia. Jadi pernah saya lihat ada beberapa bangkai monyet yang terlindes ya oleh karena mereka cari makan. Nah, banyak lagi monyet-monyet ya. Tuh, besar-besar monyetnya kawan. 728. Ya biarin aja, jangan kita ganggu, biar dia lestari, dia tumbuh subur populasinya, karena itu juga jadi sebuah bentuk bukan saja pemandangan alam, pohon dan hutan, tetapi juga penghuninya itu kita bisa lihat satwa liar ya. Monyet sudah sering kita lihat baik di penangkaran, di pemeliharaan atau di pencinta-pencinta monyet, tapi kali ini saya menunjukin bahwa ada banyak monyet di Gunung Baluran ini. Sama di Gunung Kumitir juga. Kumitir tuh di Alas Purwo juga banyak sekali binatang liar, tapi yang paling populer, yang paling mudah berkembang biaknya dan itu di monyet. Ini kayak rest area lah. Kalau kita mau berhenti minum kopi, driver kalau mau istirahat itu di sini. Sangat membantu sih, oleh karena kayak truk-truk perjalanan jauh tuh ya.
lihat kan tronton ngangkut. Nah itu Denpasar Jakarta tuh, bayangin tuh. Sehat Mana? sik dapat buat. Wah buset gede banget tuh temannya. Motor ada bareng dah. Hah? Motor bareng dah. Besar tadi tuh mungkin rajanya kali ya. Rangkulan. Iya. Gimana kabar Om? Kompresor gimana? Bang, tak dulu lu sini dulu main gua. Tadi gue pakai depan gue mau proyek lo. Pak, memang monyet itu besar sekali. Tadi agak berbeda dari yang sebelumnya. Beruk. Mungkin itu namanya ya beruk bahasa kita ya, tapi jelas itu besar. Monyetnya bentuknya besar dan memang besar. Nah, istirahat nih si bapak nih di hutan gile. Jihad sikat kosong, jangan. Habis ini. Sikat, jihad. Nah, jihad. Gede temannya tuh. Mandi gede-gede nih dua nih. Gila, jenggotnya ya. Doi berani tidur di tengah hutan gini, cuy. Enggak, itu tadi truk itu. Iya, di atas ada loh. Coba dicariin kutu malah, Pak. Hah? Dicariin kutu. Masa sih? Ya, iya kutu gitu. Sikat. Jangan. Habis ini. Kutu, dicari kutu sama dia. Masa sih? Dia, bapaknya tidurannya pada dia. Oh, enggak berani. Lu aja. Cari kutu. Intip. Cari kutu sama dia. Intip. Nah, ini tempat rest area juga. Kalau kita mau ngopi, mau apa polisi ya, polisinya nggak. Janganlah. Nggak, maksudnya polisinya nggak ada gitu loh. Ya nggak ada lah, ngapain dia di sini juga? Sikat cuy. Wah, tikungan Pak. Ya nggak padat ya. Nanti keluar dari sini sebentar lagi udah nggak begitu lebat, tapi mulai banyak batu. Kosong. Buset. Enggak, ono depan ono kosong maksudnya. Kayak lu kan ngeles orangnya. Anjaran soalnya. Sikat. Kalau ini memang jalur utara ya. Kalau dari Jakarta, Cirebon, Tegal, Pemalang, Semarang lurus ya, ini jalurnya ini. Slow. Kita nikmati, bro. Kita nikmati. Cuma bingung, jalannya bisa halus, tapi di Pantura kok nggak bisa halus ya? Materialnya ini. Bukan material, gua rasa. Geblek. Lu klakson lagi kayak gitu, gua klakson. Dia polisi itu nggak mau kalah Pak. Kita kalah sama dia, nanti teman-teman dia diteleponin nomor sekian tolong. Udah. Itu dia pernah gitu juga tuh. Iseng begitu. Nyata tuh aneh gitu loh. Cegat ya? Iya, aneh, bawa kayak motor. Telepon nih. Proper bego aja. Nah juga sih 20.000. Touring cuy. Nah ini jadi sekitar hampir sejaman ya. Kita posisinya sebenarnya ada di bawah kaki gunung Raungnya ya. Kaki gunung Raung ini kita. Tapi tetap kita keluar Situ Bondo baru kita Probolinggo. Situ Bondo Probolinggo sekitar 2 jam, sejam sampai 2 jam baru kita ketemu sama teman kita. Setelah itu baru kita langsung jos direct. Nah ini posisinya nih kawan-kawan itu. Kita di belakang truk mengkorak. Jangan tikungan nggak kelihatan. Sikat, jangan tikungan. Jangan tikungan. Pohon tua banget tuh cuy. Pohon tua sekali. Nah kalau mau sikat sih berani nggak apa-apa tikung. Soalnya tikungnya nganan kelihatan. Beri, kosong beri, gas. No, beri tunggu sama dia no. Si om. Wah si omnya banyak. Ngobrol dia. Banyak sekali nih banyak lagi nih. Makhluk. Jadi ya itu mereka rata-rata ratusan monyet yang udah kita lewatin dia di pinggir jalan karena dia berharap
para pejalan yang lewati daerah sini ngelempari makanan itu sebenarnya dilarang ya, karena akan membahayakan buat si monyet itu sendiri, karena dia akan mepet-mepet gitu ya. Monyetnya malas jadi makan. Iya, jadi dia di habitatnya itu dia jadi ketergantungan dengan para pengendara yang lewat sini, baik itu pengendara motor maupun pengendara mobil roda 2, roda 3, roda 4, roda 5, roda 6, roda 8 dan seterusnya. Kalem. Tapi oke lah jalannya, jadi benar-benar oke. Udah terus lah. Habis terus. Habis. Cuman mobil mogok aja kok lo. Kerjanya mereka ada mobil mogok diduitin. Bisa aja mobil berhenti ya. Nah iya kayaknya. Nah itu model-model ini bukan pemalak sih bilangnya, apa namanya? Ya kesempatan sih, dalam kesempitan kita. Contoh misalnya ada transaksi apa nih? Oh dia beli ini. Jadi misalnya ada kendaraan besar mogok gitu ya, lalu orang-orang di sekitaran sini yang lewat itu dia berkumpul, diambil potongan-potongan daun, dipinjarak, didorong pelan-pelan nanti sambil dia mintain gitu. Ya itu biasa terjadi di mana saja sih. Akhirnya masih lumrah. Cuman ya memang agak membahayakan sih sebenarnya. Cuman dari sisi baiknya adalah jadi kita bisa tahu ada sesuatu yang menghalangi dan kita akan pelan-pelan. Ya sudut pandang yang mana dulu yang kita mau pakai gitu ya. So-so lah menurut saya. Nah tuh si Om banyak sekali cuy. Tumben dalam sepi. Biawak gede banget. Turun mah. Jangan. Masak lah. Yoi, nyambi. Tuh. Udah hampir sejam kan kita kayak begini, jadi mantep ya. Waduh, ada sedikit bolong di jalanan. Oke, tapi lancar. Ya, saya pernah juga bahas di sini bahwa kalau seandainya rombongan motor gede, gede banget nih. Si Om tuh gede banget tuh si Om. Gede banget si Om. Ini kalau rombongan motor-motor gede, motor lintas jarak jauh, ratusan kilo, wah ini enak banget. Ini bener asli enak banget. Asli enak banget. Sini tuh tikungannya, jadi tetap harus be careful sih, tetap harus hati-hati, waspada. Mantap kan? Oh pernah kita punya satu kejadian berapa tahun lalu, saya berdua juga sama Pak Budi nih pengendara mobil, lalu kita berhenti di ujung penghujung hutan ini gitu ya, tapi yang masih jauh dari penduduk lah ya. Kita malam tuh posisi udah jam 11-an. Lalu baru aja kita minta kopi, baru duduk sebentar kopi belum datang. Dan kita motor itu seliweran bolak-balik dia juga. Sekitar 2-3 kali bolak-balik dia berhenti, sekitar motornya itu sekitar 10 meter dari warungnya itu. Dia duduk di sebelah kita gitu. Perasaan saya udah rasa nggak enak gitu, karena dia pakai jaket ada tonjolan yang entah apa ya, kita juga nggak tahu, tapi yang jelas feel kita rasanya udah nggak enak. Benar saja, begitu kopi kita sampai baru ditaruh langsung pecah ya Bud ya. Kita langsung ya udahlah berangkat, cabut. Kita belum minum, kita bayar langsung kita, karena ada kadangkala intuisi, feeling kita juga harus kita pakai untuk dalam menyikapi hidup ya. Jadi kita nggak bisa juga terlalu polos-polos ya, kita juga tetap harus waspada sih, karena situasi kita nggak tahu daerah, kita nggak tahu. Tapi tetap selalu berpikiran positif aja sih. Saya sih nggak, wow ini apa nih? Tenial, oh tempat latihan, ini tempat latihan apa Tenial. Jadi saya nggak berpikir bahwa dia akan bermaksud jahat, cuman kita mengantisipasi kalau seandainya, karena lebih baik kita mengantisipasi, karena mengobati itu jauh lebih mahal. Jadi kita lebih baik kita menghindar. Ya mungkin orang itu nggak ada maksud apa-apa, tetapi
kemarin saja ada kejadian yang kita feel kita rasa nggak enak, ditambah keyakinan kita dengan gelas yang baru disajikan itu nggak lama pecah. Itu sih biasa terjadi, gelas panas mungkin suhu di luar dinginnya itu mungkin saja. Tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari hal-hal lain, terlepas dari hal yang nggak terpikirkan, ya kita lebih baik menghindar, rasa lebih nyaman. Oh ya, satu lagi, di titik ini selalu itu ada sapi gitu loh. Dan konon menurut apa jenenge teman-teman yang cerita, kan saya tanya, itu kok sapi-sapi nggak ada gembalanya ya? Hah? Walaupun nggak ada gembalanya, coba aja kalau ada yang berani ambil. Dan nggak bisa ambil. Iya, Pak. Kalau misal kita di bawah kan bawahnya desa kan, jauh Iya. kan. Oh, mungkin ada kandang di sini, Pak. Nggak, mungkin ini ada pengembalanya nih. Ini kan pengembalanya nih. Ini. Iyalah, kelihatan lah pengembalanya nih. Jadi tuh, Oh, iya. ya kan. Oh, iya. Jadi mereka dilepas gitu aja, dan mereka tidak takut karena coba aja. Dia bilang, coba aja kalau misalnya bisa diambil, udah hilang. Karena gini kawan-kawan, konon menurut teman-teman saya yang ada di sini bilang sapi itu tuh ada yang jaga gitu loh. Terlepas apapun yang jaga itu, dari segi apapun itu, yang jelas tuh ada yang jaga. Oh ya, beberapa tahun lalu kita lewat sini, posisi hutan jatinya sedang mengering ya, jadi batu-batunya tuh kelihatan. Tapi ini sekarang posisinya lagi lebat gitu, jadi batu-batu bekas lahar gunung gitu nggak kelihatan. Nah, ini tikungan peringatan. Wah, ini salah nih ambulan nih, salah dia. Oh, dia baru keluar STPN Kodikmar Angkatan Laut. Nah, itu lihat tuh mobil tuh. Bu, silakan. Nah, ini kita udah masuk kampung. Sudah masuk keluar Baluran, sudah di kampung ya. Nanti kita coba apa jenenge, cari tempat makan dulu karena waktunya sudah jam 12. Kita coba cari makan. Nah, kita waktu itu Ya, udah deket sini juga Iya, sih iya. makannya. Ya betul ya. yang ngopi itu. Deket sini. Itu posisi jam 11, jam 12 malam lah. Ini kayaknya. Bukan. Bukan, Pak. Bukan ya. Sebelah sana juga numpang kencing kita itu. Oh, lu makan kencing ya? Lo habis makan jengkol nggak? Peteh, Pak. Betul. Coba. Nah, ini kita Situbondo ya, mau masuki arah Situbondo. Jadi menarik lah, artinya menarik di mana Mas, nek ngobrol berhenti sih Mas, ngobrol kok neng motor sih hari ini, ya apa sih? Nek ngobrol berhentian sih, ngomong-ngomong karo kancamu aja nek jalan ngobrol diskusi, ya apa sih, membahayakan. Ya ndak apa-apa juga sih itu, bagian dari 62 plus ya. Jual kepala kopior. Setelah dari sini sih udah nggak ada lagi hutan yang kan kita lewati. Masih di atas ini? Hah? Di atas ya? Sudah turun. Udah kesana udah nggak ada lagi, kecuali kita lewat tengah tuh, lewat gunung Kraun apa sih? Kita udah nggak ada lagi. Ini sudah Situbondo kan? Ya ini Situbondo. Sikat. Saya bensin masih banyak aja sih. Iya. Mangga rek. Tadi Probolinggo nanti kita beli. Ada di sini. Nanti di Probolinggo tuh dari kita lewat PLTU apa PLTE ya, PLTA ya. Atau yang kita sebut namanya Kaiton.
Oke, Blauran sudah kita lewatin. Infonya segitu dulu, kita stop dulu. Kita mau cari makan, nanti kita update lagi buat teman-teman. 7280 Neng. Lanjut lagi lur, habis makan ikan bakar kita geng lagi nih. Ya, masih di Situ Bondo. Kita OTW Probolinggo nih. Mudah-mudahan 2 jaman lagi lah. Kurang lebih 2 jam lah, nggak nyampe sih. Neng, kenyang bud ya? Alhamdulillah Pak, makasih Pak. Tinggal nunggu doang nih. Mulu dia nyari makan mulu. Agak amat dia. Nggak nunggu ya. Nunggu kan? Nunggu mulus. Wisatanya pantai kayak Lamongan ya Pak ya? Ya. Namanya sih apa namanya sih? Kelompangan ya Pak? Yang Bapak suka ngomong itu, yang nginep di pantai itu. Kita terus, gas. Wisata Bahari Pasir Putih nih kawan-kawan. Panas gini apa yang pasir putihnya sih, orang pasir hitam semua di sini, ngarang aja. Bis antar kota antar provinsi yang ke Bali utara jalurnya sini kawan. Contoh bis Kramajati, Pahala Kencana itu Jakarta Bali itu pasti dia lewatnya sini. Dari rumah kalau nggak lewat sini. Mana rute terdekat ya sini dia kalau dari utara. Banyak ODGJ. Enak sih kalau kita travel kayak gini nih, nggak terlalu mahal. Sebelah kiri nih hutan kawan-kawan ya. Kita lihat ya hutan nih. Hutan itu dia. Oh, nggak ada manusianya sih. Tapi nggak apa-apa, kita balikin lagi ke jalan utama. Into the fire. Heng, jangan. Oh, banyak motor-motor, mungkin jarak-jarak jauh. Mungkin sama pacarnya, sama pasangannya, atau istri mana itu banyak istirahat di jalan. Tapi jalannya memang tidak sehalus yang dari Jember ya. Masih ada sedikit tambalan-tambalan, agak sedikit kasar, tapi ya cenderung oke lah. Padahal ini jalur utama ya, jalur utama itu. Tahun lalu waktu masih pandemi sih sepi banget ya, makan di tempat yang sama itu. Info saja, rata-rata per onnya 10.000 di sini. Jadi kalau makan baronang 7 on, sama lalapan, kelapa muda 2 sama ST itu ya cuma 80-an sih. Rasanya sih murah ya, enggak. Makanya Bud, nanti kalau ke sini lagi makanan di situ murah kok. Murah. Tadi lupa dicek. Sawah sini ngeblong, dia nganter ngeblong. Oh, dia mah bodo amat dia mah. Kalau lu berani maju, nggak berani enggak. Nah, gunung yang tadi dimaksud udah kita habis ya, udah kita lewatin ya. Tadi batasnya tuh tadi 7280 ya gitu dah ini nah. Ini banyak usaha kayak ikan ya. Nah, di sini ada apa namanya wisata kerapu ya, sebelah kanan jalan tadi tuh. Jadi kalau kita mau lihat-lihat kerapu apung tuh, sini juga wisatanya. Di sini kita bisa perahu keliling atau diving ya, atau snorkeling ya. Di sini juga ada.
Cuma memang perahunya perahu nelayan, tapi mereka bawa ke spot-spot yang baik. Jadi enak lah sebenarnya Situbondo nih. Harus bangga nih jadi orang Situbondo nih. Wisata lautnya yang 72, 80. Infrastrukturnya ya yang apa namanya, yang tuh kalau kita lihat ya tuh. Ini udah zaman Belanda udah ada ya jalan. Jadi ini apa namanya, kondisi Situbondo ya sudah mulai hidup kawan-kawan dari pandemi ya. Tahun lalu waktu kita makan di tempat yang sama itu hanya 1-2 warung saja kita, tapi ibu ikan bakar itu masih kami cuma dia sendiri melayani, tapi sekarang sudah dengan suami dan anaknya. Artinya warung-warung juga hidup, dan ibu bilang juga harga nggak banyak beda, berubah jauh. Dulu masih 7.000 kalau nggak salah sekon. Sekarang ikannya seger kawan-kawan. Jadi karena dia beli ikannya dari nelayan ya, nelayan tangkap yang gede-gede itu dikasih ke dia. Nah, selain ini kita akan masuk daerah Besuki ya. Besuki itu masih pertengahan gitu. Nah, nanti dari Besuki baru pas itu sebelum Ponorogo, Probolinggo atau mana namanya. Asik lah jalan-jalan kayak gini. Ya cuma gini kendalanya kalau ada mobil, kendaraan berat atau truk gitu ya, yang ngoten iki masih mesti ngantri, sabar. Nah itu wisata-wisata air tuh ya tuh, pantai-pantai. Jadi banyak orang-orang yang wisata itu dia. Nah, ini pondok pesantren Pantai Bletok. Ini namanya Pantai Bletok kan kawan tuh. Pantai Bletok ya. Jadi menarik sih. Artinya teman-teman bisa coba. Ini dekat dari Surabaya, dari Jember, dari Banyuwangi. Kalau mau main-main ke Situbondo itu juga enak ya tempatnya. Pisang cuy. Cuy beli mangga cuy. Terserah. Sekilo 3.000 ya? Iya. Biasanya 20 ya? Nah, naik pohon-pohon semua terus. Laper PA, kenyang PA yang mana sih bud? Nah daerah sini juga itu penghasil bibit ya, bibit udang panami atau udang-udang laut ya, atau benur ya, lobster tuh itu penghasilnya di sini. Di sini budayanya banyak. Ini kalau teman-teman yang mau berbisnis udang atau lobster tuh belinya di mari. Cuman harga kita nggak tahu udah berapa ya, tapi yang jelas ini pemandangannya. 7280 tuh kawan. Apa enggak resep ya? Kiri gunung, kanan laut. Kiri gunung, kanan laut. Tuh kalau di sini, kalau udah sampai rumah, kiri debt collector, kanan pinjol. Mantap nih, akan mau dibuka lagi di Bang Jatim nih. Apa nih? Cafe dan resto. Oh, sedang dalam proses. Cuman belum ya. Nah, itu lihat tuh pemandangan kawan-kawan. Mantap kan? Oh. Jagung sebagian udah panen. Mantap deh, mantap. Nah, ini kita juga arah Pasuruan ya. Lumayan lah untuk daerah timur ini, kita sudah banyak tempat yang kita bisa jelajahi. Tapi tentu dalam rangka pekerjaan juga kawan-kawan. Yang penting hal utama selesaikan dengan baik, achievementnya dapet, lalu sisa masa-masa perjalanan biar kita nggak boring, nggak capek ya, kita menghibur diri sendiri dengan vlog kayak gini lah, dan kita bisa sharing info ke teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke rute yang sama tuh bisa, oh iya saya tahu nih dari videonya si Seduluran Acakaduk infonya kesini. Kira-kira seperti gitu kawan-kawanku. Seduluran Acakaduk 7280. Nah itu lautnya kan.
Nah, cuman sampai sini sungainya sudah mulai agak keruh ya. Tapi kontradiktif. Nah, ini kayak ini dinding-dinding ini adalah nih udang nih kawan. Ini udang nih. Udang gitu ya, perusahaan udang gitu ya. Nggak perlu. Daerah ini namanya Melandingan. Melandingan kan. Cuaca dari kemarin sih agak terik, cerah, terang banget lah. Nah ini, oh dia mau belok kanan kawanku, awas kawanku. Lihat, Desa Melandingan, Kecamatan Melandingan. Ikat. Waduh, rongsok mantap bener. Iya. Kayak nggak terima tadi nona itu tadi klakson warning. Into the fire. Oke, slow down pembangunan Masjid At-Taqwa. Oke, terus pelan-pelan. Terima kasih Bapak, pelan-pelan ya. Terima kasih Bapak. Widih, malang cuy. Nggak itu mana. Ini tembok-tembok ini adalah pabrik atau pengolahan peternakan pembibitan udang ya kawan-kawan. Itu lampu-lampunya itu jadi. Cukup besar nih tembok sama dia. Juga nih udang listrik kan. Emang udang itu kalau udah panen cuy, ngeng pokoknya. Harganya. Lihat nih tuh tembok-tembok ini kan. Ini semua udang nih kawan. Nih sepanjang ini udang. Ya udah kan nempel di tembok. Nah, ini termasuk salah satu yang terbesar di Situbondo nih pabrik ini. Masa plan udang ini. Udang laut ya. Ya selalu mau udang empang ya, punya udang ya. Pokoknya udang bro. Udang yang kita badok itu loh. Coba mereka rata ekspor ke Jepang, Dubai, Amerika. Cukup besar nih. Atau dia ini supply ke stream processing itu kayak PMMP, SAP, sikat geng. Kalau ngantuk ngomong but ya, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Dari kemarin gue bilang kalau ngantuk jangan dipaksa. Harus balance. Ngantuk dikit bud, gantian aja ya. Sejam, lu bawa lagi kalau udah tidur sejam tuh udah ya, setengah jam. Kalau gue bisa tidur setengah jam udah 70 ada 80 udah. Ayo. Apaan harus kode ini amal? Oh. LPG. Nah ini kayak gini masjidnya di mana? Dalam. Nah itu kan nggak fair juga buat. Iya. LPG Pertamina. Mana Sidoarjo. Kalau gue nunggu. Gue belum tahu. Mual gue.
bensin kayak di mana. Ikuti terus perjalanan Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, nanti lanjut Surabaya sama seduluran Cakaduk 7280. Kita bobot cantik dulu ya, abis Mbaduk. Tape digoreng dah. Jangan lupa Bu, tanggal 25 saya tahu. Siapa? Balik kan nanti lu bisa gua ajak gitu, bisa saya Pak. Pokoknya dari saya langsung saya. Oh, 2,5 ya? Iya, gua udah balikin tinggal kepake, pokoknya balikin 1, 2 atau 3.
Bu ya. Iya. Bu kalau udah capek istirahat nggak apa-apa Bu. Siap Pak. Jangan dipaksa Bu. Iya iya Pak. 780 pembangkit listrik tenaga gas. Ini pembangkit listrik nuklir. Ini namanya Python guys, Python. Kita berjalan tersendat-sendat guys. Ini Python guys, bukan ular guys, tapi Python itu nama jalan pembangkit listrik. PLTA loh sekarang. Udah gaya. Oh guys, gara-gara salah guys. Amit-amit guys. Ini guys, lihat guys, ini Python pembangkit listrik terbesar guys. Ini zaman Belanda guys. Ini kayaknya cetak baru guys. Kemarin cetak warna putih guys. Lewat lagi warna biru guys. Ini guys. Sorry guys. Bos lagi produksi es cuk. Guys, ini zaman Belanda guys. Belanda guys. Tuh lihat guys, ada sedotan guys. Itu sedotan Tinky Winky guys.
Mana Pak? Mana, Bu? Buka dulu Pak. Ini ganti aja ya. Ini ganti aja biar cepet ya. Sebelah itu dong. Udah pahit. Mana? Itu sebelah. Sebelah itu Pak Chandra. Oh ya. Pak Chandra. Udah, ntar aja dari sini deh. Kasian gua sama lo, ntar gua ganti aja lo. Kenapa? Tidur aja. Makan udah. Ini perlu. Bukan pegang rokok Pak. Ada rokok Pak? Tuh, ada rokok. Ini rokok. Gua boleh ngerokok di situ? Boleh, pojok. Boleh ya? Boleh. Udah. Gua tadi tidur ya, Bu, ngerokok ya? Enggak ngerokok Pak. Hah? 7280 guys. Kita udah masukin tol guys. Tadi sempat muter-muter guys. Selamat sore Lur, itu bukan suara asli, itu suara cadangan. Katanya dia pengen ngeplok katanya. Kita sudah masuk tol Gempol, arah Gempol Pandaan ya. Tadi kebenaran dari Probolinggo rasanya dibuang ke harusnya kita kiri, cuma nggak bisa, kita dibuang lurus, makanya apa jenenge gitu ya, kita ada sekarang. Setelah 3 hari di jalan ya, akhirnya kita sudah memasuki tol. Waktu menunjukkan saatnya kita harus ngopi. Kita tinggal menunggu daerah mana kopinya akan kita lakukan tindakan. Tapi rasanya udah nggak ada lagi rest area ya? Hah? Ada nanti Pak. Ada di mana? Blimbing. Nggak, di sini udah nggak ada ya? Nggak ada sih. Sama sekali, Bu? Nggak ada. 72. Ada satu ada belum satu. Ini ditutup dong, kalau nggak tuh bau dari situ selalu. Apaan? Ini udah tutup, jangan dibuka. Kalau ini buka. Oh, jadi bau ya kalau selalu di situ ya? Kenapa ya? Lu kentut ya? Enggak kan, berarti masih ini Bud, masih Kalau gini bau Pak. Iya. Masih apa namanya? Masih Mungkin filternya kotor ya. enggak, berarti enggak padat, Bud. Ini memang waktu gua sama Bisa. juga dia komplain, dia bilang udah diginiin masih bau. Kayaknya Sisi kilometer 80. Ada aja kalau dia udah sadar, udah bangun ya. Padahal duduk santai sebelah kiri itu. Ada aja yang dibahas. Yang inilah, yang itu. Padahal nggak ada masalah juga ya, Iya. Kopilot. Iya gitu. Dari Kopilot ini sudah 2 hari di jalan, kita kasihan juga. Tadi ketika dia langsung sandar di lepas setir ya, langsung pabrik gula, pabrik bata, pabrik besi itu bekerja. Sama kita juga tadi, pabrik kita duluan, kita sip 1. Nah, nih Lur kondisinya kilometer 801 ya. Tadi kilometer 1997, 1000 kurang sekilo ya. Nah, Gue tanggal lahir saya Pak sebetulnya. nah ini posisi kita sudah ada di sudah masuk Gempol Pandaan sih. Ini lihat awannya bagus sekali kawan-kawan ya. Seperti dalam lukisan-lukisan gitu. Bagus banget gitu loh, asli bagus banget. Saya sih kagum. Seperti dalam lukisan-lukisan, painting lukisan di rumah-rumah yang ada awannya. Keren abis sih, keren abis. Kita berusaha, kita mau cari dulu rest area. Lagi tidur gua ngepot aja tadi. Kalau nggak ngepot nggak ke Uber. Berapa lampu merah gue jejak aja udah. Sama aman. Iya, 2 lampu merah gue jejak. Nggak boleh sebenarnya, kalau ada kamera ya kena lah. Mudah-mudahan tidak terjadi surat cinta datang dari yang tidak diharapkan. Nah, Pasuruan 3 kilo, Bangil 11, Gempol 26 kilo kan kawan.
dari Palembang nih. Palembang, BG. Yes. Tapi rasanya kalau di udah malam nggak akan kena kali Bu dia. Maksudnya? Nggak tilang gitu ya. Buat apaan? Tutup ya. Nah itu tadi ada Rembang, jadi bukan Rembang Jawa Tengah ya, daerah sini namanya kawasan Rembang. Waduh, awannya kawan-kawan lihat ya, cakep ya. Cakep awannya itu ya. Wow, seperti di lukisan-lukisan. Surabaya. Waduh, cakep lukisannya men ya. 7280 dong kan. Cakep ya. Cakep sekali, cakep. Mana sih cesennya? Biarin aja, gue kan lagi pusing, kepalanya lu juga kemana sih? Kita nggak tahu masalah dia apa, biar aja. Ada aja mau dia jadi bahan topik. Nah, ada rest area 792 kawan. Kita kayaknya akan berhenti di situ. Kita mau ngopi ya. Saatnya udah, waduh sayang banget ini awannya ya. Keren. Ya? Keren banget itu. Banget ya? Banget ya kawan-kawan gue ya. Cakep awannya tuh. 7280. Restorannya ini gue cari-cari nih. Mau kopi lanjut Bud? Setelah bawa ngikut aja saya mah. Lanjut ngopi-ngopi ya. Sayang banget anginnya, cakep kawan-kawan. Akhirnya capean kita ya itu dia tuh. Kita mau ngopi dulu nih. Cakep awannya bro. Tuh, sedap bre. Kita di rest area daerah mana nih? Bangil ya. Cuma aduh awannya keren banget 7280. Cakep loh bener, lihat deh. Jarang-jarang nih kita begini kan. Jarang-jarang nih kita, jarang-jarang. Nah. Rasanya apa? Baru rest area baru. Nah, kita mau ngopi dulu di sini di 792. Belok kiri. Belok kiri. 792 Kanan. ini langsung niblak di sini tuh. Nah, tuh kawan-kawan ya. Jadi tuh, ini rest area baru kawan-kawan nih. Awannya tuh lihat nih, pojok sana nih. 7280. Sebentar kita matiin mobil dulu ya. Kita tarik rem tangan. Nih. Ngek. Kunci kontak nih kita. Oh, tunggu seat belt dulu. Ngek. Nah. Kita matiin dulu kunci kontaknya ya. Dah, kita mau turun dulu. Kita mau cari apa nih? Kita mau Indomaret, Alfamart.
dulu ah. Bu Ida Jombang. Oke, kita mau ngopi dulu ya lur. 7280. Istirahat dulu lur. Awannya udah hitam banget. 7280. Sampai ketemu lagi nih.